Hai semua. Mmm, oke, kita langsung mulai aja episode dari sana kali ini. Wah, ini subjeknya bagus. Subjeknya, kenapa nggak mau jadi teman aja? Well, that was interesting. Halo Kak Sana dan tim, makasih ya kalau cerita ini dibacain. Sama-sama. Jadi beberapa bulan yang lalu aku punya teman baru. Kita satu sekolah tapi beda jurusan. Kita awalnya chat di DM, terus lanjut di WhatsApp. Setelah kita chat di WhatsApp, dari obrolan itu aku ngerasa kalau dia suka aku. Cewek tuh punya feeling ya, iya gak sih? Cewek tuh punya feeling kalau ada cowok suka sama dia, tapi kalau cowok enggak. Oke, fokus. Dan bener, dia nyatain perasaannya ke aku. Aku nolak dia Kak, karena emang aku gak ada perasaan apa-apa ke dia. Aku bilang kita temenan aja. Dia awalnya gak mau temenan sama aku dan minta buat pacaran aja. Aku jelas gak mau dan gak bisa dipaksa untuk pacaran sama dia. Aku kenal dia aja enggak, dan meskipun aku kenal dia, gak semua harus berakhir di suatu hubungan kan? Terus dia bilang, kalau kita temenan, bisa aja kamu pacaran sama yang lain dan aku gak mau itu. Jadi mending kita gak usah temenan aja. Dan gak lama setelah aku nolak dia, akhirnya dia blok WhatsApp aku. Dan terjadi lagi Kak, beberapa minggu yang lalu temen lama aku tiba-tiba WhatsApp aku lagi. For your information, dia dulu pernah suka aku tapi aku enggak. Dia bilang pengen main ke rumah. Oke, aku ngizinin dia buat main ke rumah. Waktu dia di rumah aku, dari cara dia ngomong, topik yang dibahas, dia ngebahas tipe cowok aku dan lain-lain. Kayaknya dia masih berharap sama aku. Besoknya lagi, dia minta main ke rumah lagi dan aku lagi males banget ketemu sama dia. Jadi aku gak mau ngasih dia harapan apa-apa. Mulai saat itu, aku sengaja buat slow respon ke dia dan kalaupun aku bales, ya aku bales singkat. Terus dia bilang dia gak bisa temenan sama aku karena dia suka aku, terus dia blok WhatsApp aku. Kenapa ya Kak? Kok mereka maunya punya status terus? Kenapa gak mau temenan aja? Makasih ya Kak Sana cantik, semoga sehat selalu. Jangan lupa makan. Much love. Ini kayaknya tim Rintik Seduh Podcast milihin cerita ini nyindir aku deh. Karena aku orangnya kayak gini. Aku tuh kalau ada beberapa cewek yang gak bisa temenan sama cowok karena dia gampang baper, aku sebenarnya bukan masalah besar gitu loh untuk temenan sama cowok karena aku anaknya susah baper. Aku tuh hampir gak pernah suka sama temenku sendiri, tapi seperti cewek ini, aku sering banget punya temen cowok yang akhirnya berakhir musuhan karena dia suka aku dan aku gak bisa gitu. Ini kalau Syahid denger, Syahid tahu banget deh. Waktu itu aku pernah cerita sama dia bahwa aku akhirnya punya sahabat cowok. Kita udah sering ketemu, sering main bareng, nongkrong, temen-temen aku juga temen dia. Ya pokoknya semua tuh baik-baik aja gitu. Seru banget punya sahabat cowok. Dan aku di situ sama sekali nggak pernah kepikiran kalau dia ternyata punya perasaan yang lebih dari seorang teman ke temennya. Ya di situ dia jujur gitu sama aku, dia mengutarakan perasaannya. Dan katanya dia bilang kalau misalkan aku ternyata nggak punya perasaan yang sama kayak dia, lebih baik pertemanan ini berakhir karena dia nggak bisa fake gitulah, nggak bisa nutupin terus perasaannya. Terus aku bilang, why it has to be love? Kenapa sih semua jenis hubungan ini ujung-ujungnya harus ada cinta-cintaannya segala? Kayak I love you but as a friend. Aku bilang sama dia, aku bersyukur banget punya teman kayak kamu. Gak kebayang kalau harus kehilangan gitu. Tapi dia bilang ya aku juga gak bisa kalau situasinya kayak gini. Kamu gak punya perasaan yang sama kayak aku, tapi kamu pengen tetap jadi temen aku. It's really hard for me, dia bilang gitu. Terus aku berusaha mengerti. Makanya makin kesini aku jadi menghindari pertemanan antara cowok karena
nggak enak tahu kehilangan teman kita gara-gara kita nggak bisa kasih apa yang dia mau gitu. Itu sedih banget sih. Karena, definisi temen buat aku emang sepenting itu, makanya kalau aku harus kehilangan satu orang temen hanya karena dia suka sama aku, tapi aku nggak bisa suka sama dia, lebih baik dari awal aku nggak menjalin pertemanan dekat itu. Ya kita nggak bisa ngontrol perasaan orang sih, apalagi setelah aku pikir-pikir, ya emang paling mudah jatuh cinta sama teman sendiri, karena kita akan jatuh sama kenyamanan, bukan sama kesempurnaan. Tapi kalau pertanyaan kamu, kenapa kok mereka maunya punya status terus, kenapa nggak mau temenan aja? Karena nggak bisa. Cowok sama cewek tuh cuman temenan aja tuh nggak bisa. Awalnya aku kira aku bisa gitu, tapi aku nggak bisa berharap orang lain bisa punya prinsip perasaan kayak aku. Karena aku udah sering banget gitu, maksudnya ya aku udah kapok lah menjalin pertemanan sama cowok karena ujung-ujungnya salah satu di antaranya ada yang tersakiti. Jadi lebih baik kalau kamu tahu bahwa kamu nggak untuk, pacaran sama teman kamu sendiri, atau kamu nggak pernah kepikiran ke arah sana, tapi ada cowok tiba-tiba deketin kamu pengen temenan, itu tuh nggak mungkin teman doang. That was impossible. Nggak ada yang mau, cepat atau lambat salah satu di antaranya pasti akan ada yang jatuh cinta duluan. Dan pertemanan akan jadi sangat rumit kalau ujian terbesarnya adalah perasaan. Ya, jadinya kita harus siap-siap deh untuk kehilangan orang yang kita sayang, sekaligus teman dalam waktu yang bersamaan. Ya, walaupun balik lagi sih, kadang kita mau hati-hati kayak apa juga. Yang namanya patah hati nggak akan bisa dihindari. Mungkin mereka sampai ngeblok kamu dan memutuskan pertemanan karena mereka cuma mau ngejagain hati mereka sendiri aja. Mungkin fitur blok buat sebagian orang terdengar childish, terdengar kekanak-kanakan. Tapi tiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk ngejaga perasaannya. Dan itu nggak salah. Itu nggak apa-apa.